datang di YouTube channel kami, Beverly Division, dengan saya Bang Seto. Hari ini kita akan bahas masalah bar beverage. Tema kita yaitu Behind the Bar Hero Part 1 dengan bidang tamu kita Ragi Tirta Mati Putra dan juga beneran kawan. Hai Chef, gimana kabarnya? Siap. This is Randy Tirta Putra ya. Halo. Oke Ren, sekarang lagi sibuk ngapain Ren? Hari ini paling sibuk kerja biasa di Sasanti. Lalu ya kerja sambilan di rumah, bikin produk. Dia udah bikin produk. Ada beberapa produk yang nanti kita kenalin produknya juga. Dia juga konsultan setup bar di Jogja, Magelang dan sebagainya. Banyak. Pencapaiannya udah banyak sekali. Dia adalah salah satu hero di Yogyakarta. Dia sudah menjuarai national flair, competition, mixology dan sebagainya. Oke, Ren, gimana? Masih nyaman di tempat sini, Ren? Masih mas, sini aman sih mas, aman. Tempatnya enak, teman-teman enak, juga tamu-tamu juga. Di tempat sini banyak bule semua ya, Ren? Ya rata-rata kita di sini 80-20, 80 rata-rata bule. Perbedaannya, jadi kalau kalian ingin kerja di resto yang bagus, cari yang banyak bulenya ya guys. Jadi biar lebih berkembang. Oke Ren, di YouTube channel kita itu kita biasa kita mau kasih Q&A, jadi question and answer. Lebih simpel, jadi lebih ke keseharian kita, lebih ke spesifikasi kamu itu seperti apa. Oke, pertanyaan pertama Ren, kapan mulai kenal dunia bar dan apa yang membuat kamu tertarik di bar itu? Kalau Pertanyaan yang untuk susah. kenal itu dulu waktu SMA mas, baru diajak kakak saya itu main ke UGM. Nah jadi waktu tahun 2009 itu ada komunitas juggling. Di mana tuh komunitas juggling kamu? Di UGM kurang tahu, soalnya cuma seliweran aja, cuma lihat aja. Waktu itu nggak kebayang juga mau ke bar, cuma lihat seru nih, bagus nih. Oke lanjut. Kayak badut ya, lempar botol. Jadi waktu masuk kuliah juga nggak ngeh juga kalau di situ ada komunitasnya begitu. Habis masuk loh ada di sini, tanya-tanya, oke menarik nih, cobalah 2010. Ya, jadi mulai kenal di bar tahun 2010. 2010 berarti udah lama ya, 19 tahun sekarang, ya, 20 tahunan sampai sekarang. 10 tahun. Sempat kebayang nggak kamu di bar kehidupannya ternyata harus pegang dengan alkohol, harus berinteraksi dengan banyak orang. Tujuannya pertama tuh kamu dulu tuh langsung di bar atau pengen kuliah yang lain? Kalau dulu masih kuliah acak-acak, jadi masih semua ilmu campur kayak gitu. Karena aku ambil kompetisi di AMTA itu hospitality S1, jadi nggak ada praktek, jadi ada teori terus sama KKN. Bosen ya? Iya, makanya aku dapat bar itu lewat komunitas sama sharing sama temen. Jadi kalau pertama kerja di bar itu tapi casual, posisinya casual, ada di Sahid Bebersari, terus casual di Hugos, casual di Repos. Itu kafe-kafe legend guys. Jadi yang di Jogja, yang kalian di Jogja kafe-kafe legend itu udah disebut sama si Randy. Terus sempat training juga karena pengen punya sertifikat bar kan, itu training di Hotel Melia. Habis training sempat casual juga sekalian. Tapi sekarang nyangkutnya dia di resto. Di resto. Ya, sekarang. Oke Dan, pertanyaan yang kedua nih. Pasti ada suka dukanya dan di belakang bar itu seperti apa? Sukanya apa? Dukanya apa? Kalau sukanya sih paling kita lebih mau belajar lagi, lebih soalnya kita juga sering ketemu tamu orang baru ya. Ada orang yang sisinya negatif, ada yang setengah-setengah, ya kan? Ada yang positif. Setengah-setengah ini apa nih? Setengah ini lucu nih. Genrenya apa? Genrenya dia laki bisa jadi dua-duanya. Kadang ada yang kalau belum mabuk dia sok tegar, habis mabuk dia nangis-nangis melo. Lucu-lucuan karakternya, sifat-sifatnya lucu-lucu. Tapi itu sih lebih ke
belajarnya dulu sih lucu sih Mas. Jadi waktu itu saya ngumpulin ada satu brand produk lokal. Jadi saya kumpulin botolnya tuh semua flavor. Jadi saya belajarnya dari situ. Tapi isinya air putih. Oh, buat apa? Buat belajar resep. Jadi internasional cocktail dulu tuh masih hafal 50 cocktail resep. Jadi dari botol itu dia belajar di rumah sesuai resep internasional. Just information ya guys, kalau di bar itu kalian juga harus ngerti ingredients, lebih detail lagi, ingredientsnya apa, kuantitinya berapa, metodenya seperti apa, gelasnya seperti apa, garisnya seperti apa. Salah kuantitinya fatal karena itu alkohol. Bisa dikomplain sama orang Iya, makanya dulu belajarnya seperti itu. Makanya kalau ditanyain orang rumah, apa ya? bahasa Jawa ini. Apa ya kok? Kumpulin botol kosong, rongsokan kok nggak ada. Jadi Kenapa ngumpulin botol kosong, mau jadi rongsokan atau mau jadi pemulung bro? ya tak mau ini buat belajar kayak gitu. Tapi lambat laun mereka tahu saya pulang mereka tahu jauh juara ini, aku juara nih nasional dapat uang 8 juta Bangga ya, ya, pasti. mereka pasti bisa ya makanya adik saya sekarang juga kuliah di tempat yang sama, ambil di jurusan yang sama. Ya dukanya kan, kalau duka sih mungkin bayaran ya mungkin. Dulu awal-awal tuh kan bayarannya kan belum terlalu enak lah, kan seperti itu. Nangis. Karena kan kita kerja nggak cuma cari ilmu, nggak cuma cari tamu kan, kita juga butuh uang. Dulu awal-awal casual tahun dulu itu paling cuma 25.000 sehari. Tapi itu posisi Dapat kuliah. makan tapi ya, dapat makan. Dari hotel, tapi posisi itu cukup karena bayarannya dikeluarin 2 minggu sekali. Jadi cukup banget. Sampai terus baru masuk bener-bener kerja gitu kan. Dulu di sini ngekos atau rumah? Dulu rumah, cuman jarang pulang karena jauh. Saya dulu di sini ngekos, jadi nggak punya duit nggak makan. Ya itu susahnya dulu. Kalau enggak susahnya juga ini ada tamu-tamu misalnya rese, dalam artian rese bukan kita terancam bahaya ya. Tapi rese, mas minumannya kurang strong gini jadi kan kita harus debat. Kita harus debat karena ya Jogja lah, kita tahu mindsetnya orang minum tuh koktail harus mabuk. Iya, nggak bisa seperti itu tuh zaman dulu kan. Iya. Jadi kalau kamu pengen minum mabuk sama dulu, zaman sekarang udah nggak kayak gitu. Tapi kalau dari presentase suka sama dukanya, banyakkan suka atau Kebanyakan suka pasti. Kebanyakan suka. Paling kalau dihitung ya 95 seneng lah. Woi, 5% duka pasti itu. Karena udah menikmati hasilnya Karena ya. udah prosesnya dari pedih itu kan udah kerasain. Cuma Siap. nyuci kan, saking ramenya nyuci sendiri, tahu-tahu gelasnya udah break jadi pecah di tangan. Cus, waduh udah otomatis. Langsung apalagi kalau habis lem persan 1 kilo tiap hari kan, habis kita prepare lagi, aduh rasanya udah Zaman dahulu belum ada BPJS ya, jadi kita ya, kita pakai hansel tas sendiri. Kalau nggak pakai ini ya, laban. ya lasban. Tolongan Oke, semakin menarik ya percakapan ini. Oke, sekarang poin ketiga ya. Pencapaian apa sih yang sudah terlaksana dan yang belum? Yang udah kecapai siapa? Dari mimpimu, dari aku pengen besok pengen jadi ini, aku besok pengen jadi itu. Kalau pencapaian dulu sih waktu saya pertama kenal bar itu ya, itu dulu nggak mau ada aku mau juara satu, aku mau juara ini nggak mau. Terus saya ikut pertama kompetisi itu di Apindo 2011 Jakarta ya, Jakarta. Bekasi ya, jauh. Nah, itu aku lihat Apa, pertama, iya naik kereta Kereta. ekonomi. Itu Bawa botol. sama temen itu sama senior juga. Itu dulu tahu lihat orang Bali, wih John, Kak, Sanis, wih ngeri Itu mainnya. legendnya Bali. Wah, Nanti itu. kapan-kapan kalau kita udah kaya, kita datang ke Bali nanti. Itu ngeri itu pertama lihat orang bisa seker 5, buset orang bisa 5 botol. Nah habis kompetisi itu aku pulang tekad aku harus bisa sama mereka, minimal sama lah. Just Pulang information dulu Ren. Just information dulu. Randy ini salah satu bartender yang bisa 16 one bottle. Terakhir 7 ya? 7 bisa. 17. Jadi 7 shaker 1 botol. Bayangin aja lu tangan 2 pegang 8 item. Bagaimana caranya itu? Hanya dia yang bisa. Oke, lanjutin Ren. Jadi lanjut ke lain tadi. Jadi pulang harus bisa nih. Nggak nyari juara dulu. Harus bisa nih saya 5. Latihan terus. Jadi aku bawa kuliah itu
bukan bawa buku mas, bawa seker sama botol. Jadi tiap masuk kuliah kan naruh tas kelonteng itu tiap, jadi teman-teman ketawa sama dosen paling Randy pasti botol ya pasti. Habis itu jadi tekadnya bulan, jadi tiap istirahat latihan. Ya pulang kuliah sore jam 3 latihan sampai jam sebelum maghrib. Tiap hari kayak gitu mas. Selama 6 bulan. Akhirnya bisa ketemu itu gerakan. Saat 2013 ada Heroes kan? 2013. Heroes kedua. Heroes kedua. Yang hadiahnya lumayan gede juga itu kan. Itu ketemu Eka, ketemu Bung John, Asa, John nggak ikut waktu itu. Terus dapat lah itu juara 1 karena big move tuh dapat semua di situ. Apalagi yang Seker 6 pertama kali dapat di situ. Hanya wah bisa dapat nomor 1 dan itu langsung sujud syukur lama itu pasti. Bisa langsung nasional, habis itu langsung dah kompetisi lainnya baru mengikuti. Sekali juara dia gede loh guys, minimal 5 juta sampai 7 juta Iya, ya. nasional. Jadi itu kompetisi dalam 1 hari. Itu preparenya dari pagi sampai malam. Nggak tahu pulang paper apa enggak. Tapi aman sih karena waktu posisi itu aku emang udah nggak minum, nggak ngerokok, jadi udah aman, jadi pasti sehat. Oke, bagus. Terus Sudah. masuk ke mixo. Sekarang Aku masuk ke ngomong bukan mixologi. mixo sih ya, karena kelasnya juga bukan orang mixologi. Jadi nge-mix minuman lah, lomba mix minuman khusus, nggak ada flare-nya, jadi khusus nge-mix lah. Itu pertama dapat juara itu di Surabaya dulu ada kompetisi 2013 juga. Jadi khusus orang Jawa Timur, karena aku kelahiran di Jawa Timur. Khusus itu. Lalu selanjutnya ada kompetisi aku ikut lagi, tapi nggak juara 1, juara 3 itu apa lucky number tuh ada di situ. Dan terakhir kali ini yang ini Dilmah yang ada di Hayat, yang kan kompetisi nasional juga itu kan. Itu ngeri juga, ada banyak teman baru juga dari Bali, dari Jakarta, Bandung, seluruh Indonesia Wah, biasanya iya. datang ya. Karena itu nasional, karena kompetisinya 2 hari itu mas. Jadi kompetisi pertama chapter Jawa Timur, yang chapter kedua Jawa ke Barat kayak gitu. Jadi ada 2 hari seluruh Indonesia kontestannya. Dan alhamdulillahnya di situ bisa dapat nomor 3 plus gold medal. Jadi nilainya lebih dari 90 ke atas ya kan kalau jurinya. Bagus itu. Itu jurinya juga keren itu aku bilang. Jurinya orang Belanda itu sama satu mixologis orang Indonesia ya? Agung Prabowo, foundernya Prabowo. Oldman tuh, wah ngeri itu. Oldman yang di Hong Kong dia sekarang. Dia besar di Asia. Bangga jadi orang Indonesia karena dia jadi salah dia satu bisa gede di sana. mixologi se-Asia nomor 1 ya. Iya, betul tuh. Keren itu pokoknya. Jadi waktu presentasi juga nggak itu ikut kompetisi itu juga dipaksa owner sebenarnya. Jadi prepare-ku cuma 3 hari. Anak owner berarti ini. Enggak lah. Enggak. Jadi telepon malam-malam, Randy, ini saya dapat kabar dari Pak Wil, kan dia teman Pak Wil. Besok Pak William Wongso ya, pakar kuliner Indonesia, bilang, Randy besok ikut kompetisi ya. Tuh, kompetisi apa bu? Ada kompetisi ini Dilmah Teh. Oh iya bu, nggak apa-apa bu. Jadi daftarin, lalu suruh datang technical meeting. Nggak tahu itu mau bikin apa, teh model kayak apa, karena kita di bar jarang kan kita mainan teh. Iya, Kita jarang. kopi. Iya jarang kan. Bang, kopi bang. Sama. Pasti itu. Karena udah Adanya alkohol. dulu itu oke lah bu, nggak apa-apa bu. Datanglah besok kompetisi, mikir apa ini. Nah konsepku alhamdulillah dapat ide tanggal nikah tuh mas, 26 Oktober. Searching lah di Google kan, Google pinter kan. Searching 26 Oktober jedet tragedi Merapi. Oh, masuk. Nama Rijan itu kan plus kerugian hampir berapa triliun itu kan. Aku angkat itu. Jadi konsepku bahagia tentang merit tuh, keluarga tuh, historinya, sama kesedihan tentang erupsi itu. Aku ceritain di situ, aku presentasi bawa foto. Foto seneng aku sama anak-anak, anak keluarga, sama istri. Foto sedih, korban Merapi, kerugian apa itu. Dan di juri, dan lucunya juga kan kita suruh bikin 3 minuman tuh di situ. Ada ngebruti, bikin mocktail sama koktail. Nah, yang kalau di standarnya Hidilma itu kan harus 2 gram. Terus Iya. di brewnya 200 ml. Yang lain tuh semua asal berapa sendok kayak gitu. Cuma aku satu-satunya peserta yang bawa timbangan elektrik standar buat Itu Lusti ya? Lusti ya? Enggak yang back ya? yang masih biang. Iya, Lusti. Nah, itu jadi juri juga ngomong, ini baru pertama kali aku lihat peserta kompetisi yang bener-bener detail. Sampai gramasi, menitan juga pakai itu juga. Jadi bener-bener
Ya, alhamdulillah itu rezeki anak lah. Rezeki anak itu. Rezeki anak. Dengar udah punya rumah kan? Alhamdulillah mas, kecil-kecilan. Ini Alhamdulillah. gara-gara ngebar loh dia punya rumah ya. Gara-gara Alhamdulillah. ngebar ini. Punya istri yang bisa apa namanya? Istri yang support juga. Ya support, ya, Salut- pokoknya salut pahlawan di istri. belakang saya lah. Doa tetap dia support, anak-anak juga support. Jadi kerja capek sehari pulang hilang semua lihat Habis- anak-anak. Tapi habis kadang itu. juga udah pada tidur. Lanjut besok subuh lagi ya kan. Sama aja kan. Iya. Oke. Makin menarik ya nih poin keempat Ren ini. Iya. Pasti di balik sebuah profesi itu kan ada manfaat. Manfaat yang didapat setelah sekian lama itu apa sih Ren? Manfaat sih. Gua sambil minum ya. Oh iya monggo, cobain. Ini es apa Ren? Serai Esre ya, esre lemon. lemon tea. Jadi teh ini. Jadi kalau di yang ringan ya es teh lah. Kalau di sini di resto jadinya es lemon tea. Yes. Jadi kalau manfaat sih yang pertama ya alhamdulillah buat rezeki keluarga mas. Oke, manfaatnya Ya, itu. tetap Membahagiakan itu, keluarga. tetap membahagiakan keluarga. Targetnya. Cuman dalam bentuk mungkin bisa saya punya produk sendiri ya kan. Punya produk Punya sekarang? produk sirup alhamdulillahnya ya gitu. Cuman lagi proses nyari izin gitu kan. Oke, nah itu. Habis itu ya kalau ada minta bantuan mas tolong mas bikinin konsep konsultan gitu kan. Nah, ini konsultan. Nah, itu juga bisa alhamdulillah. Yang paling ramai tahun 2019 kemarin itu langsung ke 5 bulan itu langsung 7 project. Alhamdulillahnya itu. Alhamdulillah banget tuh rezeki istri. Jadi istri Sekali dapat proyek berapa Ren? nggak terlalu besar mas, beda karena kan kita juga deal-dealan juga kan. Paling kalau saya sih nggak terlalu di atas, nggak nyampe di atas dulu. Ya kadang Tergantung outlet. Tergantung outlet maunya konsepnya bagus apa enggak. karena kita sistemnya membantu ya, Iya, nggak kita mencari membantu. uang yang banyak ya. Ya karena kita juga punya relasi ya. Yes, utilization is good money. Iya, Untuk depannya. ya nggak hanya untuk sekarang sih nggak lihat depannya semoga dengan Pasti relasi membantu, itu, pasti pasti ya membantu. oh. Habis itu dari konsultan sirup sama jualan tools lah, kita saling bantu sesama Bar bartender. equipment ya? Ya karena kan kalau beli di supplier kan biasanya mahal, nggak bisa dicicil juga ya kan. Terus ada sistem cicil Iya, mencicil. makanya Keren cuman- itu udah kayak iya. bank aja Ren. Cuman ya susahnya itu ada 1, 2 orang, 3 orang lebih lah banyaknya nggak lunas. Ya nggak apa-apa di ikhlas. Iya diklasin lah kalau itu udah diklasin. Karena konsepnya dari awal emang ngebantu teman-teman punya tools yang bagus buat perform, buat kompetisi yang kalau masuk kamera tuh keren ya kan, ada warna-warna ya kan, shiny, berkilau-kilau ya kan. Warnanya emas ya. Mas ada rosku lagi gitu. Dari sekarang sih nambah warung juga istri. Warung. Bikin Iya, warung warung, sekarang? warung soto. Nambah juga pokoknya apa yang bisa Yang dibuat. jaga siapa Ren? Ada apa karyawan gitu. Ya alhamdulillah lah pokoknya ada istri ada anak aman kan. Jadi kalian buat anak-anak muda yang di sana tuh, anak muda di sana, jangan berpikiran kalian hanya kerja di apa namanya pegawai negeri ya. Jadi di swasta kalian bisa berkembang, di swasta kalian bisa berkembang. Yang penting kalian punya niat dan punya semangat untuk belajar, pasti ada manfaatnya. Benar dan harus tetap rendah diri. Kayak padi ya, ilmu padi. Iya. Ilmu padi pasti tuh harus diterapin di kehidupan. Oke, sekarang ngomong-ngomong masalah manfaat, dia punya produk. Nah, sekarang kita kenalin nih Coba produknya. ya. Namanya Produknya sih namanya legi rosso sirup Legi Rosso Sirup. bahasa Jawa. Legi Rosso itu artinya rasanya manis. Dipakai dari bahasa Jawa. Ini produknya ini original by Randy. Dibikin sendiri sama dia di rumah. Diproduksi dia sendiri di rumah, dibattling sendiri sama dia di rumah. Semua sendiri. Semuanya sendiri. Jadi karena dia independen, makanya dia kerjain. Oke Ren, bisa ceritain nggak produk lu? Oke. Apa sih inspirasinya kalau lu bisa ngasih nama Legi Rosso itu apa? Kalau legi rosso itu sebenarnya karena kan kita orang Jawa ini kan lebih mengenal banyak rempah dibanding anak milenial zaman sekarang kan nggak tahu sih jahe seperti apa, kunyit seperti apa, karakter seperti apa nggak tahu. Waktu itu diputuskan, tuh ngapain nggak? Apa bisa bikin sirup? Kenapa nggak kalian tak cobain buat outlet gitu. Cobain waktu itu pertama kali 2014. Aku coba ngenalin di Jogja itu kopi rempah, es kopi susu rempah atau rempah latte lah. Kan belum ada orang taunya vanilla, hazelnut, karamel ya kan.
rasa-rasa luar negeri. Itu rempahnya nyari di Jogja atau Di Jogja, ya tetap ke daerah. daerah. Tetap daerah, belum sempat muter-muter. Jadi cuman kita beli di pasar, beli itu kan lengkap. Lihat apa aja bawa pulang, beli setengah kilo cobain semua. Jadi sekarang sih udah ada varian hampir 12 flavor. 12 flavor ya. Yang terbaru itu ada coconutnya. Coconut udah bisa bikin, terus ini ada yang baru itu malt. Burn malt itu rasanya hampir kayak whisky. Cuman masih terbatas posisinya. Tapi prosesnya sama ya, diboil semua ya, diboil. Sama semua, cuman ada beberapa rahasia yang Pasti bisa ada secret bikin ingredientnya. sirupnya. Iya pasti Ada secret. ada secret ingredientnya yang dia bisa rasa 1 botol 2 botol beda, Pasti berbeda. pasti sama. Jadi pasti apa sama? namanya dia karakternya jadi nggak 1 botol sama produksi lain itu beda nggak. Jadi konsisten rasa sama, Dipastikan sama. pasti sama. sama. Karena saya udah punya langganan tuh ini. Ya bagus. ada namanya itu Laju. Kopi Laju itu terkenal banget zaman sekarang di Jogja tuh, milenial tuh pasti tahu Laju kopi. Next kita kapan-kapan ke Laju Ya. Kopi, kita main ke sana. Kita lihat apakah produknya ready ini dipakai sama mereka apa enggak. Ya. Kita buktiin. Kita ketemu sama baristanya. Dia tahu nggak sih produknya ini siapa yang bikin. Oke? Makin menarik kan? Ya jadi ya itu habis itu cobain ke tetangga outlet ya kan, cobain ini espresso, ini ada cinnamon, ini ada jahe, ini ada ada lagi satu outlet saya yang bagian tepian. Dia konsepnya itu rempah-rempah semua mas. Jadi semua sirup saya ada di situ, ada rosemary, ada cengkeh, ada jahe, ada serai, ada telang, ada rosella, pokoknya situ semua blok kan ke situ. Karena situ konsepnya emang rempah, jadi semua minuman basic rempah, teh rempah, es kopi susu rempah, kopi rempah, mocktail rempah, Mocktail rempah juga ada semua. Cobain ini salah satunya serai. Iya. Yang tadi karena zaman sekarang itu tadi sih pengen menalin rempah. Karena orang taunya masakan bumbunya ini tapi nggak tahu bentuknya apa, rasanya kayak apa. Yang cewek kalau pengen kesep pakai ini sirup rempah pakai apa serai. Iya. Serai. Apalagi sekarang kan lagi mabar. Ya kesep ya. Mabar virus kan mas, sekarang lagi parah kan virus ini kan, kita harus jaga kesehatan. Ya fungsinya kesehatan Karena juga. imun tubuh. Ya rempah tuh bagus juga. Jadi emang susah dulu mas pertama ngenalin ini, nggak orang pada nggak suka. Iya. Ini aneh rasanya. Rosemary misal, ini rasa apa ya? Rasa kayak pizza. Karena Kayak stick. barang baru itu selalu terasa tidak nyaman, terasa asing. Iya, Itu barang baru. Jadi lucu aja sih. Yakin mas, yakin ya gitu kan. Jadi ada temen juga, dia konsultan juga, dia udah keren dia, konsultan keren tapi masih di kopi sih, cuman masih ngajak aku sharing, makanya dia kebuka juga mindsetnya. Ya. Bisa kok mas, dia bisa. Makanya rata-rata kalau ada project baru dari dia jobnya dikasihkan dia. Jadi bener kayak tadi kan, kita nggak cuma cari uang sekarang, jadi kita cari link, akhirnya link itu sekarang bisa jadi bisa Jadi ngasih tambahan uang. penghasilan. Alhamdulillahnya, dan tidak mengganggu kerja utama. Pengerjaan utamanya dia di sini nih. Iya, Pengerjaan utama. di sini kerjanya di Udah sini, nyaman. utama di sini. Udah nyaman. Jadi ada gaji sama penghasilan. Beda itu pasti. Gaji penghasilan beda, alhamdulillahnya itu. Kalau gaji kan kita kerja, kita tiap bulan ya kan. Cuman kalau penghasilan kita nggak bisa lihat. Semakin doanya semakin bagus dari istri, dari anak-anak, jadi otomatis penghasilan bisa lebih naik. Ikhtiarnya lebih kenceng dia. Iya, alhamdulillah. Makanya sekarang udah nggak minum juga sih. Loh, orang tak minum, loh rasanya koktail gimana? Ya cuma ngerasain tester aja. Tapi tetap nggak masuk badan tetap. Jadi kalau orang teman-teman yang tahu gimana rasanya kalau aku ngerasain alkohol koktail itu tahu. Udah, jadi kayak gitu. Merokok nggak? Enggak juga. Yang ngerokok nggak minum. Berarti salah satu bartender insaf ya. Salah satu bar. Kalau aku insafnya rokok. Minum ya dikit-dikit lah, sama tergantung siapa yang ngajak. Yang mahal ya kan. Enggak sama aja. Oke, yang terakhir nih biasanya nih ada orang lama pasti ada orang baru. Tips-tipsnya buat yang mau jadi bartender kekinian atau zaman sekarang tuh apa sih? Yang lu lihat dari bartender sekarang tuh apa? Sama yang dulu. Shortcut ya. Nah, sekarang tuh parahnya kayak gitu. Jadi masa masuk bar bikin
terutama mau gampang yang sering ke aku lah, Long Island Illusion, asal bisa tahu itu, bisa bikin itu langsung buat gagah, dia ngerasa gagah. Ya aku bartender coy, aku kerja di bar coy, bikin tukok coy, aku bisa juggling, aku bisa nyembur coy. Itu jeleknya sekarang, suruh nyuci males, suruh bersih-bersih secret, bersih-bersih bar yang ada lumpurnya nggak mau. Kan ya lucu, second sing nggak mau ya. dan dia lucunya misalnya gitu, misalnya Negroni gitu. Negroni dia buatnya di sek, kadang kan lucu, kadang kan tangannya di setir jadi pernah ada itu, dan ya lucu aja lah kalau ditanya lu ngapain sebenarnya kayak gitu. Nah aku diajarinya kayak gini, kayak gitu, jadi mereka nggak mau belajar sendiri, nggak mau keluar gitu belajar sendiri kayak gitu. Tipsnya buat yang pengen jadi bartender? Ya kalau tipsnya tetap mau belajar yang pertama, niat. Niat Mau belajar, tetap harus mau belajar. Apalagi sekarang udah mudah mas, bahasanya udah bahasa Indonesia semua sekarang. Dulu kita belajar lah, dikasih fotokopiannya bahasa Inggris. Kan kurang ajar. terjemahin sendiri kan. Ya itulah, sekarang harus punya niat mas. Harus punya Oke. niat, tetap harus Niat niat lah. Niat mau belajar. Sekarang gunanya smartphone buat apa sih? Tetap TikTok lah, TikTok. siapa tahu TikTok kan Ya kita tuh tahu bisa ya kan, belajar ya gitu kan. Enggak, kalau sekarang sih jangan ngarepin uang dulu gitu. Karena kalau dulu zaman sekarang emang nyarinya sih lebih ke uang dulu. sekarang nyari uang semua, pengennya uang bartender gaji 3 juta wis, tegopes 5 juta di Jogja. Susah Ya, Zaman kita ya aja mungkin nggak kalau tahu. bisa mungkin itu rezekinya dia mungkin ya. Cuman saat kita kerja terus kita datang tamu yang pengen tahu koktail, kita tanyain kita nggak tahu, otomatis kan kita yang malu sebenarnya. Ya plus outletnya juga malu. Yang pertama Bener. itu, karena dulu aku kerja juga bukan cari uang, cari ilmu, bener-bener cari ilmu. Dulu pertama lucu ini mas, dulu itu untuk belajar ini gelas mas, untuk hafalin gelas itu paling susah mas. Jadi dulu aku ingat tuh karena nggak ada contohnya. ya betul. Hanya gambarnya doang. Pilsner tuh ngapalin aku 3 hari. Nama-nama Pilsner kan ada Pilsner bir, ada Birmak, gelas-gelas bir lah. Untuk 3 hari cuma buat ngapalin. Jadi bener-bener parah dulu. Tapi sekarang, aduh shortcut banget. Pengennya kerja di bar, bikin koktail, gaji gede, nggak mau jorok, nggak mau bersih-bersih ya. Jadi buat yang baru-baru tetap semangat itu. Kalian belajar jadi instan, jangan jadi instan. Yes, ya. Biar awet nanti. Oke Ren, pertanyaan terakhir Ren buat kamu. Minuman favoritnya apa sih? Aduh, minuman favorit. Minuman favoritnya apa? Alkohol sama non alkohol. Aduh ini minuman favorit tetap. Minuman zaman dahulu yang alkohol apa? Oke. Minuman zaman dahulu aku masih minum tuh ya. Itu tetap mojito. Standar lah. Anak pantai. Ya mojito. Kalau untuk sekarang udah enggak lah. Udah enggak? Sekarang Virgin masuk- Mojito. Ya. Mojito virgin. Sekarang sih lari ya tetap air putih, teh, sama aku ngurangin gula sekarang. Udah nggak minum yang bergula-gula udah. Gimana bisa ngerasain orang lo jualan sih? Kan ngerasain. Enggak, kalau konsumsi teh kan beda sama Oh, ngerasain iya. ya kan. Tester dong ya. Iya, kayaknya kan. Tapi kalau ini udah ada resep patennya dari saya, jadi udah aman. Udah kalau dari saya udah aman. Kalau juga ngerasain tadi kan cuman dikit-dikit tester. Oke, Mojito berarti ya. Mojito, Minuman iya. favoritnya Mojito. Oke, nggak terlalu strong. thank you Ran atas Iya, Mas. ngobrol-ngobrolnya Ya, hari ini. terima kasih. Semoga makin sukses buat lo, Amin. makin banyak jobnya. Amin. Siapa tahu nanti bisa manggil kita, Asik, siap. kenalin outlet baru. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen buat YouTube channel kita Battery Division. Thank you, bye bye. Catch 'em all.